Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabak. Sahabat, insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kini kita menyaksikan betapa entitas Yahudi penjajah itu sudah sangat kelewatan ya, melampaui batas gitu ya, dan bahkan sangat brutal, keji gitu ya, melakukan keangkaran murkaan terhadap saudara kita di Palestina. Mereka melakukan genosida tanpa memperhatikan siapa yang menjadi objek mereka. Bahkan mereka tidak peduli dengan nasib ya kaum muslimin di Palestina. Buktinya mereka melakukan genosida secara membabi buta, menghancurkan bangunan, kemudian mereka melakukan penjajahan, mencaplok, merampas tanah kaum muslimin di Palestina. Di saat yang sama dunia diam, seolah-olah nggak merasa itu adalah urusan mereka. Ketidakadilan hukum internasional menambah bukti mandulnya PBB itu misalnya. Dan ini menunjukkan ya bahwa umat makin geram, umat makin benci, jijik, bahkan marah gitu ya, kepada entitas Yahudi penjajah. Ya, sampai timbul pertanyaan, kenapa kemudian entitas Yahudi penjajah itu tidak saja dimusnahkan, tidak dibinasakan ya, sebagaimana umat-umat terdahulu, misalnya umat kaum Ad dan kaum Samud gitu ya. Mereka melakukan kekufuran, mendustakan Rasul, sehingga mereka itu dengan kekufuran itu melampaui batas dan Allah mengazab dan membinasakan mereka. Nah, inilah kemudian menjadi timbul pertanyaan, kenapa nggak seperti zaman umat-umat terdahulu gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mencegah azabnya itu di dunia itu sebab diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita. Masya Allah itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan, dengan diutusnya Rasulullah SAW itu menjadi rahmat, mendapatkan kebaikan kita dari Rasulullah itu. Dan sejatinya ketika Rasulullah itu kita ikuti syariat, ya tentu akan banyak kebaikan. Ini hari ketika umat Islam meninggalkan syariat Islam secara totalitas, mengikuti sistem kehidupan yang berasal dari Barat dan tidak mengikuti sistem kehidupan Islam yang berasal dari Rasulullah SAW, tentu umat ini menjadi hina dina gitu. Oleh sebab itu kalau kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai sesuatu yang kita cintai dan ingin mendapatkan syafaat dia, dan kita mendapatkan rahmat dan tercegahnya azab, oleh sebab itu marilah kita belajar Islam, mengamalkan serta mendakwakan Islam sebagaimana Rasulullah lakukan, yaitu apa? Menegakkan sistem kehidupan Islam untuk menerapkan hukum Islam, dan tentu akan melaksanakan dakwah dan jihad untuk membebaskan Palestina. Oleh sebab itu yuk sama-sama kita ngaji. Dengan ngaji kita insya Allah pasti mulia, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.